Kita masuk ke berita utama pemirsa. Kelas pemilih Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam bursa calon presiden tidak hanya dari kalangan usia dewasa, tetapi nama Prabowo Subianto juga unggul di kalangan pemilih milenial. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jayadi Hanan mengatakan tingkat keterpilihan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kalangan milenial lebih tinggi jika dibandingkan pilihan kepada kandidat capres lainnya yaitu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Pilihan milenial kepada Prabowo Subianto terekam dalam survei yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei Indonesia periode 1 hingga 8 Juli 2023 dengan jumlah responden sebanyak 1.242 orang. Di kalangan pemilih muda dengan usia kurang dari 21 tahun, Prabowo Subianto berhasil mendapatkan dukungan sebesar 46,5%. Kemudian pada klaster usia produktif 22 hingga 25 tahun dan 26 hingga 40 tahun, mantan Danjen Kopassus itu berhasil mengantongi suara masing-masing sebanyak 39,1% dan 39,5%. Kemudian, Prabowo Subianto juga unggul di kalangan pemilih dengan rentang usia lebih dari 55 tahun. Pada rentang usia lebih dari 55 tahun, Prabowo Subianto berhasil meraup dukungan sebesar 35,2%. Itu saya kira beberapa penjelasan. Jadi kalau kita lihat yang ini, kemungkinan Pilpres kan 2 putaran. Siapakah yang mungkin menang di putaran kedua? Kalau yang berhadapan di putaran kedua adalah Prabowo dan Anies, maka selisihnya 24%. 51 lawan 27, 24%. Tersenyum itu Bang Andri. Nah, kalau Ganjar berhadapan dengan Prabowo di putaran kedua, maka saat ini Prabowo unggul signifikan 10%. Nah, ini 4 kali margin of error kan? Ini jadi unggulnya signifikan. Tak hanya tingkat dukungan milenial, tingkat elektabilitas Prabowo Subianto secara keseluruhan juga terbukti unggul dari Ganjar dan Anies. Prabowo Subianto mengantongi elektabilitas sebesar 35,8%, sedangkan Ganjar di posisi kedua dengan elektabilitas 32,2%, disusul 21,4%. Meskipun demikian, Jayadi menekankan jika ingin menang, capres yang akan berlaga di Pilpres 2024 harus menargetkan suara kepada para pemilih muda.